Shalom, selamat malam, Suster, Bapak, Ibu, Bro, and Sis, para usahawan dan profesional Katolik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam PD Online kolaborasi Perduki Chapter Selatan 1 dengan Perduki Chapter Bekasi. Saat ini hati kita sudah siap untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Irian Sheila. Kami persilahkan. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kita bersyukur ya, oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita semua diselamatkan. Dan kita tahu bahwa kita menerima keselamatan itu bukan karena kita pernah pelayanan, bukan karena kita pernah donasi, bukan karena kita telah melakukan kebaikan-kebaikan apapun, tapi hanya karena kasih karunia-Nya, Dia mau menyelamatkan Anda dan saya. Maka hari ini Bapak dan Ibu, satu pertanyaan yang boleh kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau saya sudah menerima kasih karunia keselamatan ini oleh pengorbanan Tuhan Yesus, apa yang baiknya saya berikan kepada Dia sebagai timbal balik, sebagai tanda cinta, sebagai tanda terima kasih bahwa Dia telah mengasihani saya duluan, bahwa Dia telah menyelamatkan saya terlebih dahulu. Maka hari ini berdasarkan keadaan itu, bahwa kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita akan belajar apa yang baiknya kita berikan kepada Tuhan sebagai tanda terima kasih kita, sebagai tanda syukur kita. Ya, kita kalau hidup di dunia aja, kalau misalnya tetangga kita baik sama kita, kirim telur, kirim kue, kirim cemilan gitu, kita kan juga pasti balas kebaikannya kan. Nggak mungkin kita diam-diam aja cuman menerima terus. Kita pasti lakukan sesuatu untuk membalas kebaikan tetangga kita. Nah, sekarang kalau sama sesama manusia aja, kita bisa saling timbal balik. Harusnya dengan Tuhan, kita juga bisa saling timbal balik juga. Kita bisa melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan, untuk menunjukkan saya berterima kasih karena Dia sudah memberikan saya keselamatan, sesuatu yang lebih besar, kasih-Nya terlebih dahulu. Maka hari ini Bapak dan Ibu, posisi kita semua atas kasih karunia keselamatan Tuhan Yesus, posisi kita adalah kita ini utang darah sama Tuhan Yesus. Buktinya apa? Aku akan coba bacakan dari Roma 8 ayat yang ke-12. Roma 8 ayat yang ke-12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita utang, tapi bukan utang daging, jadi utang apa? Utang darah. Karena oleh pengorbanan nyawa, tubuh, dan darah Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Nah, Tuhan sudah memberikan hal yang begitu besar untuk Anda dan saya. Maka hari ini kita akan belajar apa yang bisa saya kembalikan kepada Tuhan Yesus untuk sedikit menunjukkan tanda terima kasih, untuk sedikit menunjukkan saya bersyukur atas apa yang saya sudah terima dari Dia terlebih dahulu. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus sebagai tanda syukur kita? Itu adalah yang disebut dengan persembahan hidup. Yes, persembahan hidup. Kenapa? Karena persembahan ini kita berikan semasa kita hidup. Karena nanti kalau kita sudah check out, semua dari kita pasti check out kan? Ada nggak di sini yang nggak bakal check out? Bakal stay di dunia seumur hidup? Nggak ada ya? Semua pasti ada waktunya nanti kita check out. Maka kita berikan, kita lakukan sesuatu semasa kita masih hidup. Karena nanti kalau kita sudah check out, kita udah nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Jadi tanda syukur kita lakukan saat ini. Kita diberi kesempatan untuk do something kepada Tuhan saat ini, saat kita masih hidup. Maka kita memberikan kepada Dia persembahan hidup. Apa itu detailsnya persembahan hidup? Sebenarnya
Roma 12, satu perikop itu bicara tentang persembahan yang benar. Jadi, cara kita menunjukkan syukur, cara kita menunjukkan terima kasih kita kepada Tuhan, itu pun sudah tertulis di dalam Alkitab. Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk menyenangkan Dia, untuk menunjukkan rasa syukur atas apa yang Dia sudah berikan terlebih dahulu kepada kita. Judul dari perikop ini adalah persembahan yang benar. Jadi dari judulnya aja kita sudah bisa lihat bahwa ini mengajarkan kepada Anda dan saya cara memberikan persembahan yang benar. Persembahan yang benar itu ternyata bukan donasi, bukan pelayanan. Persembahan yang benar itu bukan bikin event, bukan jadi ini, jadi itu. Nah, itu sebenarnya nggak salah ya, donasi nggak salah, pelayanan nggak salah, kunjungan-kunjungan nggak salah. Tapi bukan sesuatu yang komplit. Bukan sesuatu yang komplit. Karena persembahan yang benar itu bukan cuma bicara tentang aktivitas lahiriahnya. Bukan cuma bicara tentang aktivitas jasmaninya. Karena Tuhan lebih mementingkan apa yang di dalam sini. Jadi persembahan jasmani, persembahan lahiriah harus berjalan bersamaan dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Itu semua harus sinkron. Baru itu menjadi sebuah persembahan yang benar. Kita coba lihat ya. Sebenarnya dari perikop ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus sebagai sedikit tanda syukur kita itu bisa dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah persembahan hidup kita kepada Tuhan, direct dari kita untuk Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, persembahanku untuk Tuhan melalui sesamaku. Ya. Lalu yang ketiga, persembahanku untuk Tuhan melalui sesama, tetapi sesama yang berbeda pendapat dengan aku, yang sedang tidak sepakat dengan aku, yang menyebalkan aku, yang merugikan aku, bahkan yang menjadi musuh aku. Rupanya kita pun juga bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan melalui mereka yang sudah pernah menyakiti kita. Kita coba lihat detailsnya. Yang pertama, persembahan kita direct untuk Tuhan. Roma 12 ayat yang 1 bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak dan Ibu, persembahan hidup adalah pertama tubuh kita. Kenapa tubuh? Karena Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang percaya beroleh selamat. Pada waktu Tuhan berkorban untuk kita, dia memberikan tubuhnya. Dia memberikan nyawanya. Dia memberikan darahnya. Dia memberikan hatinya, dia memberikan pikirannya, semuanya untuk kita. Jadi Tuhan sudah terlebih dahulu mempersembahkan tubuhnya demi keselamatan Anda dan saya. Maka hari ini sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, yang pertama malah kita harus kasih persembahan hidup itu dalam bentuk tubuh kita. Karena kita ternyata sudah terima dari Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan mau kita memberikan tubuh kita sebagai persembahan hidup yang benar untuk Dia. Tapi Bapak dan Ibu, jelas di sini bukan maksudnya kita disuruh mengorbankan orang lain atau kita disuruh bunuh diri untuk mengorbankan diri sendiri. Enggak, jelas bukan begitu. Tapi bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita, itu adalah di dalam tubuh ini, kan ada satu paket ya. Bukan cuma secara lahiriah aja kita kelihatan. Tapi di dalam tubuh ini ada yang namanya hati, ada yang namanya pikiran, ada yang namanya perkataan, ini juga lewat tubuh kita. Tindakan-tindakan kita itu juga lewat tubuh kita. Bahkan jempol kita hari ini banyak sekali beraktivitas.
Itu bagaimana kita pakai itu semuanya sebagai sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dan yang paling sulit adalah menjaga hati dan pikiran kita. 1 Korintus 6 ayat yang 19-20 mengatakan bahwa tubuh adalah bait Allah. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah cukup familiar dengan ayat ini. Tubuh adalah bait Allah. Kalau tubuh ini adalah bait Allah, maka baik bait Allah ini kita jaga. Bukan hanya secara lahiriah. Hari ini kebersihan kita harus jaga. Pakai masker, cuci tangan, sering-sering cuci rambut, olahraga, jemuran. Bukan hanya secara lahiriah tubuh ini harus kita jaga. Tapi terlebih lagi innernya kita harus jaga. Hati dan pikiran kita. Karena di dalam tubuh ini, yaitu di dalam hati kita, harusnya Allah bertahta. Filipi 1 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa tubuh ini adalah bait yang kudus, tempat di mana Allah bertahta. Maka kalau kita sadar bahwa ini adalah tempat Allah bertahta, Allah tidak akan pernah mau sharing apartemen sama si jahat. Ya, Allah tidak akan pernah mau sharing apartemen dengan si jahat. Maka jangan beri kesempatan si jahat itu menguasai kehidupan kita, menguasai pikiran kita. Biarkan Allah sebebas-bebasnya bertahta di dalam hati kita, menguasai pikiran kita, menguasai perkataan kita, dan menuntun setiap tindakan kehidupan kita. Jadi, bagaimana kita memakai tubuh kita? Roma 6 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa tubuh harus dipakai untuk memuliakan Bapa. Sekarang kita introspeksi diri sendiri. Apa yang biasanya saya rasakan? Apa yang ada di dalam pikiran-pikiranku? Perkataanku membangun orang lain, mendakwa orang lain, menghibur orang lain, menjatuhkan orang lain, tindakanku untuk menyenangkan Tuhan, untuk menjadi berkat, atau untuk kesenanganku diri sendiri. Kita boleh cek apa yang di dalam seluruh paket tubuh ini tadi. Sudahkah kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Sudahkah kita kuduskan sebagai sebuah tempat bait Allah yang kudus? Dalam hati kita, pikiran kita, perkataan kita, dan juga tindakan-tindakan kita. Bapak dan Ibu, ayat ini yang pertama, bahwa tubuh itu harus menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Dan saya tahu, itu bukan sesuatu yang gampang untuk melakukan ini. Maka ayat yang kedua mengajarkan kepada kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Bapak dan Ibu, sebenarnya ya, kita sangat-sangat familiar dengan istilah lahir baru kan ya. Orang yang lahir baru, yang pertama kali tampak diubahkan adalah pikirannya. Akal budi, bahasanya di sini akal budi, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau cek kitab bahasa Inggris itu sebutnya renewing of your mind. Jadi orang yang lahir baru, yang pertama berubah adalah mindset-nya. Kenapa mindset? Karena di dalam pikiran kita, ini ada kedagingan, ada iri, ada pengen ini, ada pengen itu, gitu. Ini semuanya kedagingan kita itu ada di sini. Dan si jahat banyak sekali berusaha untuk menguasai hidup kita, mengontrol hidup kita lewat pikiran-pikiran ini. Si jahat bisa berusaha untuk tempt kita, kasih kita temptation, kasih kita cobaan, kasih kita godaan lewat TV, lewat internet, lewat HP, itu semuanya pikiran kita dulu.
Pada saat kita memutuskan, oh saya mau pakai waktu yang ada, HP yang ada untuk misalnya persekutuan, atau saya mau pakai HP yang ada untuk nonton sampai 7 jam, 8 jam, ini pilihan kita. Dan itu melalui pikiran kita. Maka orang yang lahir baru, itu pasti yang pertama kelihatan berubah adalah pikirannya. Orang yang punya relasi pribadi dengan Tuhan, itu pasti yang pertama berubah adalah pikirannya. Pikirannya nggak lagi julid, nggak lagi pemarah, nggak lagi iri, bisa lebih sabar, lebih positif melihat keadaan, tidak lagi mendakwa, bisa bersikap positif walaupun orang yang dihadapi negatif, itu tadi pikiran. Dan ini adalah PR Anda dan saya. Kalau kita mau memberikan seluruh tubuh ini sebagai sebuah persembahan hidup, yang kudus, yang berkenan di mata Allah, maka jangan kita cuma bertindak secara lahiriah, tapi terlebih penting kita menjaga hati dan pikiran kita. Mengubah pikiran kita menjadi baru. Bapak dan Ibu, jarak antara pikiran sama hati ini cuma 2 jengkal, kan? Tapi untuk membuat ini sinkron bisa butuh seumur hidup. Proses. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi sekarang bagaimana caranya agar hati dan pikiranku bisa terus makin sinkron sehingga apa yang ada di dalam pikiranku bukan lagi kehendakku, tapi ada apa yang di pikiranku bisa sesuai dengan apa yang Allah mau. Cara satu-satunya membuat pikiran kita menjadi sebuah persembahan hidup yang benar, yang kudus, yang baik, yang sempurna. Itu kita bisa teladanin Ezra ya. Di kitab Ezra ayat yang ke Ezra 7 ayat yang ke-10 ini mengajarkan kepada kita. Kalau kita mau berubah pikirannya, kita harus bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan itu tadi. Meneliti. Orang yang meneliti kitab suci bukan cuma sekedar membaca, tapi orang ini akan mendalami dengan sungguh-sungguh, berusaha untuk mencari makna di baliknya, berusaha untuk mengajar rema yang berbicara untuk dia pribadi, berusaha untuk menjalin komunikasi pribadi dengan Allah lewat firman-Nya. Orang yang meneliti firman Tuhan, dia akan percaya bahwa firman ini punya kuasa dari Allah, bahwa firman ini adalah Allah yang berbicara secara pribadi pada dia. Dia melihat firman ini sebagai sesuatu yang hidup, yang personal, meneliti dengan sungguh-sungguh. Lalu seperti Ezra juga, dia bukan cuma meneliti, tapi dia juga belajar untuk melakukan. Nah, ini yang tidak gampang ya. Tapi kita semua tahu bahwa kita tidak boleh menjadi pendengar doang. Kita harus menjadi pelaku firman. Nah, kita sangat ditekankan akan hal itu. Harus menjadi pelaku firman. Apalagi Matius 7 ayat yang ke-21. Bapak dan Ibu, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Karena ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, maka ini adalah sesuatu yang sangat, 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 dan sangat penting. Tuhan Yesus mengatakan kepada Anda dan saya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Hari-hari ini, kita semua dengan enteng, mulut ngomong, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi hari ini, kita semua diajak untuk introspeksi diri. Sudahkah saya menjadi pelaku firman? Dan pada saat saya melakukan yang kayaknya baik, sudahkah saya lakukan itu dengan benar sesuai dengan kehendak Allah? Yaitu hati, pikiran, perkataan, tindakan sinkron. Sesuatu yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Bukan untuk egoku pribadi, bukan untuk dipuji kiri kanan, bukan sebagai pelarian, tapi memang ini adalah kehendak Allah. Jadi Bapak dan Ibu,
lewat mengubah akal budi kita. Ini kita bisa menjalin relasi dengan Tuhan. Akal budi ini baru bisa diubah kalau kita punya relasi pribadi dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat firman. Lewat firman yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh, yang kita usahakan mati-matian untuk dipraktekin, mungkin jatuh, bangun, nyungsep lagi, tapi tetap harus bangun lagi, tapi terus diusahakan untuk improve diri, dan lalu sesudah itu, seperti Esla bilang, kita bukan cuma melakukan, tapi kita bagikan firman itu. Kita membagi firman bukan dengan cara berkhotbah, bukan dengan cara harus ngomong di mimbar, tidak harus. Tapi bagaimana kita membagikan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dunia kerja kita, di dalam perusahaan, di dalam keluarga, di dalam misalnya tempat kita arisan, tempat kita olahraga, tempat kita sepeda dengan teman-teman sosial kita, bagaimana kita membagikan firman itu tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sedikit sharing ya. Kebetulan Bapak dan Ibu, saya percaya tidak ada yang kebetulan ya bahwa Tuhan tempatkan saya di sini. Saya Katolik dari kecil, keluarga semuanya Katolik, nenek, kakek, dari papa, mama semuanya Katolik. Nah, pada waktu saya menikah, saya masuk di keluarga yang ternyata agamanya semua Pancasila gitu ya. Jadi ada macam-macam agama lengkap Pancasila kan. Dan saya menjadi satu-satunya Katolik di keluarga ini. Kadang-kadang keluarga mertua masih ajak sembayangan kayak begitu-gituan deh. Saya tetap ikut. Bahkan pada saat saya pelayanan, saya akan berusaha untuk tunduk dulu sama orang tua. Saya akan cari pengganti atau apa gitu ya, karena mungkin orang tua lagi ada event, ada ulang tahun, ada apa gitu. Jadi saya berusaha untuk membagi firman lewat keberadaan saya. Bukan dengan cara berkhotbah, tapi berusaha untuk menjadi anak yang taat. Tapi ada waktunya juga saya ngobrol gitu dengan mertua rutin. Apakah saya berkhotbah? Jelas tidak. Saya tidak bisa ngomong sama mereka, Mami, Tuhan berkata bahwa dia adalah jalan ke surga. Dia adalah satu-satunya jalan ke surga. Maka kalau Mami mau masuk surga, Mami harus percaya dia. Kira-kira saya bisa nggak bicara gitu sama dia? Jelas nggak bisa. Namanya saya posisi mantu. Dia orang tua yang masih berbeda kepercayaan. Iman tidak bisa dipaksakan. Maka saya tidak mungkin berkhotbah apapun juga. Tidak mungkin membagikan firman dan ngomong ini ayat, tidak bisa seperti itu. Tapi bagaimana saya membagikan firman kepada orang yang berbeda? Saya berusaha untuk menjadi berkat, membawa sukacita, menolong pada waktu dia ada sembahyang kek, apa kek. Saya berusaha nolong, bantuin toto piring, beresin piring, potongin buah, apa aja. Dan pada waktu saya ngobrol gitu, saya bisa ngomong bahwa, Mami, saya kuat hari ini karena saya punya Tuhan, karena saya punya komunitas gitu. Jadi sesuatu yang sederhana, tapi di situ kita menyatakan bahwa Tuhan ada di balik kita. Tuhan yang menuntut kehidupan kita. Itulah persembahan. Jadi membagikan firman tidak harus dengan cara berkhotbah, tapi bagaimana lewat keberadaan kita, hati kita tulus, pikiran kita positif, perkataan kita membangun, tindakan kita, keberadaan kita menjadi berkat. Itulah persembahan hidup. Walaupun mungkin kita nggak suka untuk melakukan itu, apalagi sama orang-orang yang menyebalkan, mungkin kita nggak suka. Tapi ya tetap kita harus lakukan itu sebagai persembahan hidup kita untuk Tuhan. Dan untuk bisa melakukan itu, gampang apa enggak? Nggak gampang. Maka yang harus dirubah adalah mindset. Persembahan tubuh kita dimulai dengan perubahan mindset kita. Setelah mindset kita diubah, kita bisa memberikan kepada Tuhan, yaitu kehendak bebas kita. Kita tahu ya Bapak dan Ibu bahwa setiap dari kita punya kehendak bebas. Dan bukan hanya kehendak bebas, kita semua terlahir dengan yang namanya hakikat dosa. Setiap dari kita punya kelemahan-kelemahan, punya kecenderungan negatif. Mungkin nggak ada orang yang tahu. Mungkin istri atau suami pun nggak tahu. Mungkin teman-teman komunitas pikir lingkaran kita di sini udah muter. Tapi kita tahu.
Kita tahu hal-hal apa yang gampang membuat kita jatuh. Kalau saya lihat iklan ini, saya bisa tergoda. Kalau saya lihat orang ini, saya bisa tergoda. Kalau saya menghadapi sikot ini, saya bisa tergoda. Kita tahu masing-masing apa yang menjadi kelemahan kita. Tetapi Roma 7 ayat 19 sampai 21 mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Dan ini tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Harus bersama dengan Tuhan. Harus bersama dengan Roh Allah. Karena yang dilawan adalah diri sendiri. Mungkin nengking iblis lebih gampang. Kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus, iblis pergi-pergi. Tapi nengking diri sendiri, mana bisa? Mana bisa nengking diri sendiri? Ini nempel dalam tubuh kita. Tapi kan kita mau tubuh ini jadi persembahan yang baik, yang benar, yang kudus. Jadi gimana nengking diri sendiri? Tidak bisa. Kita yang harus mau bekerja bersama dengan kuasa Roh Kudus dan terus menghidupi firman di dalam pikiran kita agar kita mampu untuk mengalahkan diri sendiri. Dan ini adalah proses. Makanya Bapak dan Ibu kalau ingat buah roh ya, buah roh ada berapa? Buah roh ada berapa? Buah roh itu ada 1, tapi ada 9 rasa. Tapi buahnya ada 1 ya. Rasanya ada 9. Dan ini menjadi sebuah kesatuan. Tidak bisa terpisah-pisahkan. Dimulai dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Kenapa? Karena kasih itu adalah Allah. Dan kasih ini menjadi akar dasar dari semua rasa yang lain. Rasa setia, rasa kelemah lembutan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Kenapa penguasaan diri paling belakang? Karena ini paling susah. Ngalahin diri sendiri paling susah. Saya ini kolesterolnya merah. Tapi saya doyan coklat. Saya doyan gorengan gitu. Apa bisa ditengking? Di dalam nama Tuhan Yesus, Sheila nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan gorengan. Apa bisa ditengking? Nggak bisa. Jadi saya harus belajar untuk menguasai diri. Kalau saya appreciate ini tubuh adalah bait Allah, makan coklat sama makan gorengannya harus direm. Jadi tubuh ini tetap sehat. Dan kita bukan cuma ngerem dalam hal makanan, kita juga harus ngerem dalam semua hal yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Meminimalkan kehendak negatif itu tadi. Mungkin kehendak negatif itu tidak akan pernah hilang seumur hidup kita. Tetapi harus makin diminimalkan, harus makin diminimalkan, harus makin terkontrol. Dan itu adalah persembahan hidup kita. Pada saat saya bisa mengatakan sama Tuhan, Tuhan, aku pengen coklat loh, tapi aku nggak makan hari ini gitu. Ini persembahanku untuk kamu Tuhan. Itu persembahan hidup. Jadi Bapak dan Ibu, persembahan hidup kita yang direct untuk Tuhan bisa kita lakukan dengan memberikan keseluruhan tubuh kita. Dari hati, akal budi kita, kehendak bebas negatif kita dikalahkan, perkataan kita terkontrol, dan tindakan kita terkontrol. Caranya dengan terus menghidupi firman Allah, menggali lebih dalam lagi, menjadi pelakunya, dan mewartakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, bagaimana kita memberikan persembahan hidup kepada Tuhan melalui sesama orang yang percaya. Roma 12 ayat 3 sampai 16 ini membicarakan detail tentang hal itu. Roma 12 ayat yang ketiga sampai 5 saya bacakan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing
adalah anggota seorang terhadap yang lain. Bapak dan Ibu, ada banyak sekali ayat paralel dari hal ini yang menunjukkan bahwa kita memang diciptakan berbeda. Tapi justru perbedaan itu dimaksudkan untuk saling melengkapi. Setiap orang punya karunia yang berbeda, kemampuan yang berbeda, talenta-talenta yang berbeda, tapi kita semua adalah satu tubuh. Seperti tangan beda dengan kaki, tapi kalau saat kaki jatuh, tangan nggak bisa diem aja, tangan juga ikut merasa sakit gitu. Karena kita semua adalah satu tubuh. Yang mencatat boleh dicatat, ayat paralelnya ada di 1 Korintus 12, ayat 12 sampai 31, Efesus 4, ayat 1 sampai 16. Itu bilang bahwa kita semua berbeda, tapi kita semua adalah satu tubuh. Hanya hari ini saya akan bacakan. Dari perbedaan itu, apa yang Tuhan mau? Ibrani 10, ayat 24-25 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Bapak dan Ibu, 2 ayat, Ibrani 10, 24, 25. 2 ayat, tapi sampai kata saling-salingnya itu di-repeat sampai 3 kali. Betapa penting buat kita yang memang berbeda ini tadi untuk saling-saling mendorong dalam hal yang positif, saling-saling support dalam hal yang positif, saling memperhatikan dalam hal yang positif, saling menasehati untuk membangun satu dengan yang lain, saling nolong dengan tujuan yang positif. Ini yang Tuhan mau. Ini kenapa Tuhan menciptakan kita berbeda. Nggak usah di dalam hal rohani, dalam hal sekular aja deh. Bisa nggak kita punya beras sendiri hari ini? Nggak bisa. Kita butuh petani, yang butuh tukang pupuk. Kita butuh supir truk yang bawa beras itu ke Jakarta. Truk itu butuh bensin, maka kita juga butuh supplier bensin. Sampai di Jakarta harus ada orang yang punya gudang, harus ada orang yang mendistribusikan pada toko-toko kecil, tempat kita pergi beli beras. Kita nggak mungkin punya apa-apa sendiri. Baju, kita butuh orang yang bikin kainnya, kita butuh orang yang bikin benangnya. Kita selalu membutuhkan. Juga di dalam komunitas. Walaupun hari ini kita tidak bisa melakukan secara offline, online pun kita butuh. Kita butuh orang yang punya Zoom, berbayar. Kita butuh orang yang operate, jadi host, jadi co-host, yang operate OBS-nya. Kita butuh yang menjadi singer, nggak mungkin semuanya dilakukan. Misalnya Dion, dia yang provide Zoom, dia yang jadi host, dia yang operate OBS, sekaligus main keyboard, sekaligus jadi WL dan singernya, dan dia mendoakan, dan dia mewartakan. Nggak bisa. Semuanya berbagi tugas. Dan saat kita berbagi tugas, menurut kemampuan, talenta, karunia kita masing-masing, di situ kita saling membangun. Walaupun mungkin pada saat kita berbagi tugas itu tadi terjadi konflik, ya. Tapi selama kita punya mindset yang positif, ingat tadi di depan mindset. Saya percaya urutan dalam Alkitab itu penting. Jadi mindset, persembahan tubuh pertama, kedua mindset, ini harus benar dulu. Walaupun ada perbedaan, selama mindset kita berubah, positif, benar, perbedaan tidak akan lagi menjadi masalah, tidak akan lagi menjadi konflik. Jadi bagaimana kita bisa memberikan persembahan hidup kita melalui sesama? Yang pertama, kita harus evaluasi diri secara jujur. Tadi kita udah baca ayatnya ya, bahwa setiap orang punya karunia yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Sekarang kalau saya tahu saya punya ini, kita pakai untuk apa? Karunia aku ini loh, aku pakai untuk apa gitu. Aku pakai untuk kepentinganku pribadi atau aku pakai juga untuk kemuliaannya Tuhan.
Jadi kita harus evaluasi diri sendiri dengan jujur. Jangan menilai diri sendiri terlalu rendah. Kadang-kadang kita orang Katolik suka begitu, menilai diri sendiri terlalu rendah gitu. Jangan saya nggak bisa, orang lain aja. Aduh saya belum bagus doanya, aduh jangan saya deh gitu. Nanti aja kalau udah lebih pintar gitu. Kita suka menilai diri lebih rendah. Saya belum pantas, saya belum mampu gitu. Padahal kalau kita diberi pekerjaan, kewajibannya, lihat kewajiban ini sebagai sebuah kesempatan untuk mempersembahkan persembahan hidup pada Tuhan. Jangan lihat kewajiban sebagai sebuah hal yang bakal merugikan aku, tapi lihat kewajiban sebagai kesempatan, sebagai sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan hidup untuk Tuhan. Jangan menilai diri lebih rendah, tapi jangan juga menilai diri lebih tinggi dari yang seharusnya. Aduh, kalau cuman organize Zoom aja 50-100 orang aku nggak mau deh. Tapi kalau bikin event 2000 orang, oke, aku mau gitu. Jadi kita harus bisa mengevaluasi diri dengan jujur. Tanggung jawab adalah kesempatan untuk kita bisa memberikan persembahan hidup untuk Tuhan. Lalu setelah kita mengevaluasi diri dengan jujur, kita juga harus bisa menjalin kerjasama yang baik dengan orang-orang sekitar kita. Karena setiap kita dari berbeda, mindset kita berbeda, latar belakang beda, cara beda gitu. Bahkan selera makan pun juga bisa beda gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa menjalin kerjasama yang baik gitu, dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Tangan sama kaki tempatnya beda, tapi selalu sinkron. Tangan nggak bisa bilang, saya mau ke sana, tapi kaki melangkahnya ke sana gitu. Semuanya sinkron. Inilah kita harusnya di dalam tubuh Kristus. Walaupun beda, kita berusaha untuk kerjasama yang baik. Dan ini yang terpenting. Mungkin di dalam komunitas kita bisa berbeda. Misalnya lagu mau pakai PPT atau mau pakai OBS. Kayaknya OBS lebih canggih, tapi PPT lebih sederhana. Tidak ada yang salah dengan pendapat itu. Mau PPT yang lebih sederhana, nggak perlu operation khusus, atau OBS yang kayaknya wah ini canggih bisa untuk Tuhan karena ini yang paling canggih. It doesn't matter. Tapi yang penting adalah kita bisa kerjasama yang baik. Orang Jawa bilang ngalah belum tentu kalah. Yang penting kita bisa tetap berdamai walaupun kita berbeda. Kalau di dalam sebuah kegiatan kita kekeh dengan mau kita sendiri, sebenarnya kita udah kalah. Sebenarnya kita udah kalah gitu. It doesn't matter, nggak masalah pendapat siapa yang terjadi. Yang penting ada perdamaian. Walaupun mungkin aku yang paling benar, aku yang paling canggih gitu, tapi kalau pendapatku tidak terjadi, ya nggak apa-apa. Ngalah bukan berarti kalah. Yang penting damai. Itu yang Tuhan mau. Dan itu sudah kita baca tadi di Roma 12 ayat 4 sampai 8. Tuhan lebih mengutamakan perdamaian pada kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dalam pelayanan aja, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat kita bisa ngalah untuk perdamaian itu tadi. Dengan ikhlas, dengan sukacita. Inilah persembahan kita untuk Tuhan. Maka Bapak dan Ibu, untuk bisa melakukan evaluasi yang jujur, kerjasama dengan orang-orang yang berbeda dengan baik, gitu ya, kita perlu hidup di dalam kasih. Roma 12 ayat 6 sampai 16 ini bicara dengan details bagaimana kita harus hidup di dalam kasih. Ya, kasih itu harus menjadi darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Harus menjadi nadi yang support kehidupan kita. Harus menjadi saraf-saraf yang nempel di dalam daging kita. Itu kasih harusnya. Kasih harus menjadi dasar dari kehidupan kita yang mengalir, mendrive, menuntun pada saat kita hidup. Jadi ayat 9 bilang, kasih itu jangan pura-pura. Kalau Allah itu adalah kasih. Dan kalau itu memang Allah yang adalah kasih, maka itu adalah tulus. Walaupun mungkin saya harus ngalah, walaupun mungkin saya harus berkorban, walaupun mungkin saya harus dicuri haknya, tapi tidak ada kepura-puraan. Tidak ada dusta di antara kita. Itu ayat 9. Dan kasih
ayat 10. Harus rendah hati. Saling mendahului di dalam memberi hormat. Walaupun saya jabatan lebih tinggi, walaupun saya yang udah disolimi, tapi tidak ada salahnya loh. Saya nyapa duluan, saya rangkul dia duluan, saya kirim dia risol duluan, harus saling mendahului. Belajar dari Yusuf, Bapak dan Ibu. Yusuf perjanjian lama, kita tahu ya, dia dizolimi banget sama saudara-saudaranya, dibuang sumur, sampai harus jadi budak, sampai harus jadi masuk penjara gitu. Tapi saat ketemu dengan saudara-saudaranya, apa yang dilakukan? Dia sapa duluan. Bukan hanya dia sapa duluan, dia mengadakan rekonsiliasi. Kasih yang sejati, bukan hanya mengampuni. Ya, kasih itu bukan cuma berdonasi atau baksos, tapi kasih itu mengampuni. Dan pada saat kita mengampuni di dalam kasih, mengampuni di dalam kasih, bukan berarti kita tidak balas dendam, tapi terlebih lagi kita yang harus mengadakan rekonsiliasi terlebih dahulu. Itu, saling mendahului dalam beri hormat. Renungkan sekarang, siapa orang yang paling menyebalkan kita, pernah menyakitkan kita, merugikan kita, curi hak kita, kata-katanya tusuk kita. Aduh, dulu kamu waktu SMA kamu pernah gini, sampai sekarang masih kesel gitu. Atau apapun juga. Sanggupkah kita sekarang WA dia, hai, gitu aja dulu. Saling mendahului dalam memberi hormat. Berani untuk membangun rekonsiliasi lebih dulu. Lalu ayat 11, kalau kita memang hidup di dalam kasih yang sejati, kita akan berani rendah hati. Lalu ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak dan Ibu, kerajinan kendor ini bicara tentang komitmen. Bagaimana kita bisa tetap komit di dalam hal apapun. PD, komit, ada ajakan makan, ada ajakan main, ada ajakan apa, kita bisa bilang hari ini hari aku PD, sorry, aku harus ibadah. Bagaimana kita tetap menjaga komitmen kita? Pertama, urutannya, kita lihat aja urutannya, hidup dulu dalam kasih. Kalau kita memang orang yang mengasihi itu kan kepengen ketemu terus ya. Kalau kita memang mengasihi Allah, kita ini bakal kepengen terus untuk berrelasi dengan Dia. Maka kerajinan kita tidak akan kendor. Saat kerajinan kita tidak kendor, maka roh kita akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bapak dan Ibu, roh yang menyala-nyala ini membuat kita antusias di dalam pelayanan demi Tuhan, bukan untuk kepentinganku diri pribadi. Maka yang pertama, kita butuh hidup di dalam kasih untuk membangun relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau misalnya saya melayani Tuhan tanpa kasih, saya melayani Tuhan tanpa komitmen, kerajinanku banyak bolong-bolongnya gitu, bisa nggak? Bisa aja pelayanan. Tapi pelayananku cuman badan doang, hati dan pikiran belum tentu untuk Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya relasi pribadi dengan Tuhan, nggak mungkin roh ini menyala-nyala. Jadi itu harus kita jaga relasi pribadi dengan Tuhan, hidup di dalam kasih agar roh ini menyala-nyala. Maka saat kita pelayanan, kita bisa, bahasa kerennya, transfer roh. Share kehidupan kita. Share aura kita kepada orang-orang di sekitar kita. Itu. Jadi penting sekali untuk bisa hidup di dalam kasih, relasi pribadi dengan Tuhan, sehingga kita terus semangat di dalam melayani Tuhan. Lalu, kalau kita hidup di dalam kasih, berbagi kepada sesama, mungkin kita alami kesulitan, tapi bisa tetap sabar. Ayat 12 ya, tekun di dalam doa. Seperti itu. Kasih adalah Allah, membuat Anda dan saya mau terus berkomunikasi. Dan komunikasi itu lewat apa? Lewat doa. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan. Orang dunia mungkin ngarepin doa yang 15 tahun belum dijawab. Kayaknya udah kesel mungkin, marah sama Tuhan, apa doaku salah. Tapi kita berbeda. Kita berbeda. Walaupun doa lama tidak dijawab, kita tetap sukacita. Masalah tidak lagi menjadi masalah. Masalah tidak lagi menjadi sebuah batu yang menenggelamkan. Tapi masalah menjadi sebuah batu loncatan. Karena apa?
Karena kita hidup di dalam kasih. Lalu kasih juga membawa kita untuk hidup saling membantu. Ayat 13, ayat 14, saling mengampuni. Seperti tadi aku kasih contoh Yusuf mengampuni, bukan cuma sekedar tidak balas dendam, tapi bisa membangun rekonsiliasi terlebih dahulu. Lalu ayat 15 mengajak kita untuk empati sama sesama kita. Bersukacitalah dengan yang sukacita, menangis dengan yang menangis. Empati. Empati itu tidak akan terjadi kalau kita tidak punya kasih. Kenapa? Itu orang lain. Itu orang lain. Ngapain kita secara manusia dunia ya peduli dengan urusan dia gitu. Aku juga urusannya banyak. Tapi kalau kita hidup di dalam kasih, kita akan punya kepedulian dengan orang lain. Bukan cuma sekedar kepo. Udah tahu sakit, kenapa ke dokter situ, kenapa bukannya ke situ gitu. Cari duit dong gitu. Kita bukan tipe orang yang kayak di Alkitab bilang, kalau lihat orang sedih, pergi beli makan, pergi pakai baju yang hangat, tapi kita nggak bantu apa-apa. Cuman kepo-kepo nanya doang. Kita nggak boleh jadi orang seperti itu. Kalau kita hidup di dalam kasih, kita punya empati. Dan empati itu pasti ada tindakan. Lagi dikatakan kita harus punya kerjasama yang baik. Walaupun berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, kita harus bisa menjalin kerjasama yang baik. Prinsip utama adalah yang penting damai. Orang Jawa bilang yang waras ngalah, yang ngalah belum tentu kalah. Itu deh, yang penting damai. Dan kalau kita bisa kalahkan diri sendiri demi perdamaian, kita redam keinginan diri sendiri demi empati, demi rekonsiliasi, itulah persembahan hidup kita untuk Tuhan. Dan yang terakhir, persembahan hidup kita untuk Tuhan melalui sesama yang merugikan kita, yang menjadi musuh kita. Itu juga harus kita lakukan. Roma 12 ayat 17 sampai 21. Itu mengajarkan dengan detail. Bapak dan Ibu, di dalam hidup pasti kita pernah mengalami pertentangan-pertentangan ya. Dan pertentangan-pertentangan itu belum tentu terjadi dengan kayak sekarang deh ya, ada bom di Makassar. Apakah kita bertentangan dengan pengebom di sana? Kagak, kita nggak dirugikan apa-apa. Paling kita bantu doa, paling kita bantu dana gitu. Tapi apakah kita benar-benar merasakan pertentangan dengan mereka? Enggak. Lalu dengan siapa kita merasakan pertentangan yang sesungguhnya? Biasanya orang-orang terdekat, suami kek, istri kek, anak kek, rekan kerja kek, teman-teman arisan kek, teman-teman pergaulan sosial kek, teman-teman pelayanan, orang-orang di circle kita sering berbeda dengan kita. Dan seringkali itu membuat kita pertentangan sampai menjadi konflik, sampai menjadi luka. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu, kewajiban kita bukan untuk membela diri. Kewajiban kita bukan untuk melindungi diri, tapi kewajiban kita untuk mentaati kehendak Allah. Pikirkan, renungkan, hafalkan, pahami, lakukan ayat yang pertama-tama kita baca tadi, yaitu ayat 2. Manakah kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Cek pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang berkonflik dengan kita. Pada saat kita merespon, ini kehendakku atau ini kehendak Allah. Cek. Sebenarnya kedewasaan kita, kedewasaan rohani kita, itu bisa dinilai, ini untuk introspeksi diri sendiri ya, itu bisa dinilai saat kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kedewasaan rohani kita bisa dinilai pada saat kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Saat dia berbeda pendapat dengan kita, responku gimana? Aku kekeh dengan pendapatku atau aku bisa ngalah dan mengusahakan perdamaian? Kalau kejahatan dibalas kejahatan, kebaikan dibalas kebaikan, itu umum buat dunia. Tapi kita bukan orang dunia. Maka level kita harus lebih tinggi dari orang dunia.
kejahatan kita balas dengan kebaikan. Pada saat kita lakukan itu, ayat bilang, ayat berapa nih? Ayat bilang, kita itu seperti memupuk bara api di atas kepalanya. Bara api apa? Bara api Roh Kudus. Dia jahat, kita kasih cinta. Dia balas, dia jahat, kita kasih senyum. Dia jahat lagi, kita bilang, saya mengampuni kamu. Dia jahat lagi, kita kasih risol. Pokoknya dia jahat, kita balas dengan cinta. Karena apa? Kita beda level dengan orang dunia. Kita mau memberikan kasih pada orang-orang yang berbeda dengan kita. Karena dengan demikian kita memupuk bara api Roh Kudus di atas kepala dia. Dan kita tidak boleh menuntut balas. Ayat bilang pembalasan itu adalah hakku. Banyak ayat bilang seperti ini. Ayat paradanya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita membalas orang, itu sebetulnya kita sedang mencuri haknya Tuhan. Karena kita tidak punya hak untuk membalas siapapun juga. Tuhan mau kita menjalin rekonsiliasi, mengampuni lebih dahulu, membuat keadaan damai lebih dahulu, saling memberi hormat lebih dahulu dari kita. Walaupun dia yang salah, tetap saya yang harus duluan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, susah nggak lakukan ini? Nggak gampang. Lawannya siapa? Diri sendiri. Tapi kalau kita bisa lakukan ini, justru ini menjadi sebuah persembahan hidup yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu renungan kita hari ini. Semoga bisa menjadi sebuah introspeksi diri. Apakah saya sudah memberikan persembahan hidup kepada Tuhan atas apa yang Dia sudah berikan untuk kita? Tubuhku sebagai persembahan yang hidup dalam hati, dalam pikiranku, dalam perkataan, dengan perbuatanku. Apakah saya sudah makin mematikan kedagingan-kedaginganku? Bagaimana sikapku dengan sesamaku? Bagaimana aku menilai diri sendiri? Apakah aku sudah jujur dengan apa yang Tuhan percayakan kepadaku? Sudahkah saya menjalin kerjasama yang baik dengan orang-orang yang berbeda? Sudahkah saya hidup di dalam kasih? Dan apa yang aku lakukan dengan orang-orang yang berbeda dengan aku? Apakah aku membalas? Apakah aku memberikan kasih dengan cara memupuk bara api untuk dia? Semoga menjadi berkat. Terima kasih kepada Ibu Irene yang telah menyampaikan firman dengan begitu jelas. Sehingga kita tahu sekarang bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita. Namun itu seperti kata Ibu Irene tidak mudah. Kita harus berjalan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan membantu kita untuk mengikis kedagingan kita. Sehingga kita bisa memperbaharui hidup kita bisa melakukan tugas pelayanan kita kepada sesama. Ketika perjalanan kita menuju ke surga, kita harus mengisi hari-hari kita dengan berguna bagi sesama. Terima kasih Ibu Irene, Tuhan memberkati.